Halo, Shalom. Izin jawab ya, ada satu komentar uh, dari siapa ini? Fitri ya, oke. Terus Yesus datang ke bumi ngapain? Terus ngapain juga kalian menyebarkan ajaran agama Kristen melalui misioner? Ya, kau katakan Kristen dijadikan agama oleh pemerintah. Pemerintah siapa? Kayak ada banyak pertanyaan teman-temannya dalam satu komentar. Thank you Fitri, kayaknya kamu konsen sama channel saya ya. Thank you untuk supportmu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, terus Yesus datang ke bumi ngapain? Yesus datang ke bumi ngapain? Tujuannya cuma untuk mengenalkan kepada dunia Allah yang benar, ya. Allah sejati, bukan Allah palsu. Perhatikan, jadi Yesus Kristus yang adalah kalamullah atau firman Allah itu, dia inkarnasi, turun ke dunia, ke bumi ini menjadi manusia. Nah, itu tujuannya untuk mengenalkan kamu kepada Allah yang benar, bukan berhala buatan bangsa-bangsa yang ditulis di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26. Ya, Yohanes 3 ayat 16 itu jelas, karena begitu besar kasih Allah sehingga yang mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu tujuan Yesus Kristus datang ke bumi ya, ke dunia ya, supaya kamu, nenek moyangmu itu memperoleh hidup yang kekal. Dan seluruh umat manusia lainnya sejak kekekalan sampai nanti kekekalan dia datang, itu tujuan yang utama. Dia menggenapi, melaksanakan seluruh rencana Allah Bapa terkait keselamatan umat manusia. Jadi berbicara keselamatan itu pasti berbicara tentang Yesus Kristus, tidak berbicara tentang agama. Agama tidak membawa kamu kemana-mana selain putar-putar di muka bumi di dunia ini. Tetapi yang membawa kamu ke sorga yang baka, Allah yang benar, itu hanya Yesus Kristus. Jadi murni ya, tujuannya jelas. Mengenalkan Allah sejati, bukan Allah palsu, apalagi Allah batu. Nah itu hebatnya Allah, kalau dia memang maha kuasa dan tidak ada mustahil bagi dia, maka dia sungguh-sungguh omnipresent dan transcendent. Dia bisa datang ke dunia menjadi manusia, bukan menjadi benda mati, apalagi menjadi batu. Nah, apa esensinya Allah datang ke dunia menjadi batu? Ya, karena batu tidak berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa, dikencingin diberakin batu gak berdaya. Tetapi kalau Allah datang ke dunia menjadi manusia, sesuai dengan Yohanes pasal 1, sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi kalau manusia itu secara fisik merupakan peta teladan Allah, jadi Allah kalau datang ke dunia tentu jadi manusia, nggak jadi batu. Nah itu dulu poinnya ya. Terus ngapain kalian menyebarkan agama Kristen melalui misioner? Ya, ajaran Kristus ya itu satu-satunya ajaran yang paling sempurna, paling mulia, dan paling pantas layak untuk disebarkan sampai ke ujung bumi. Ya, nah pengikut-pengikutnya itu disebut Kristen. Ajaran Kristus, pengikut ajaran Kristus disebut Kristen. Jadi yang saya sebarkan ini salah satunya saya sedang dakwah syiar tentang Kristus, tentang juru selamat, tentang Allah, tentang Tuhan, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi saya tidak sedang menyebarkan agama. Ngapain saya menyebarkan agama? Melalui misioner, justru ya penyebaran kasih Kristus sejak zaman Kristus pun dengan kasih, dengan misi ya, mendidik orang, mengajar orang, melakukan mujizat bagi orang, dan seterusnya. Justru itu cara yang benar, cara yang sehat, cara yang adil, cara yang jujur ketika kita membawa orang kepada keselamatan, daripada dengan berperang, dengan beranak pinak, kawin sana kawin sini. Nah itu hanya menambah quantity tapi tidak menambah quality ya. Makanya para misionaris seluruh dunia itu mereka memiliki misi kemanusiaan, memanusiakan manusia ya. Bahkan mereka diberi mujizat untuk menghidupkan yang mati, tidak mematikan yang hidup ya. Tidak dengan syahwat, tidak dengan jima mengajarkan kebenaran itu. Karena kalau mengajarkan kebenaran sebuah ajaran dengan jima, dengan perkawinan, dengan beranak pinak ya, itu hanya memproduksi banyaknya gelandangan dan pengemis di kolong jembatan. Itu hasil apa itu? Gepeng-gepeng di jalan sana. Dan kalau cuma sekedar kuantiti, apa bedanya dengan kucing, dengan monyet, dengan anjing yang kawin sana kawin sini itu cuma kejar kuantiti? Tidak. Makanya cara penyebaran ajaran yang benar itu memang melalui misi kemanusiaan ya. Ada
kesehatan, pendidikan, keterampilan. Nah, itu baru keren. Jadi memang tujuannya mengajar orang, bukan tujuannya mengumbar syahwat atau mengincar, mengeruk keuntungan. Beda. Makanya itu salah satu pengajaran yang paling tepat yang dicontohkan, diteladankan oleh Yesus Kristus itu adalah mengajar, bukan kawin, 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 dan kawin. Bukan, perhatikan ya. Nah, di Indonesia ini ada 6 keyakinan yang diresmikan, yang diakui oleh negara. Salah satunya itu Kristen. Oleh sebab itu, para pengikut Kristus yang disebut Kristen, yang identitasnya disebut Kristen, tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan pemerintah Republik Indonesia terkait imannya, terkait ajarannya, terkait didikannya yang mengarah kepada Kristus, yang berkiblat kepada Kristus, yang akhirnya diberikan identitas disebut Kristen. Ya, itu sesuatu di dalam Roma pasal 13 itu jelas, pemerintah itu wakilnya Allah. Jadi kalau menantang pemerintah berarti menantang Allah. Nah, kalau Allah sudah menetapkan Kristen adalah salah satu agama atau keyakinan yang diresmikan, yang diakui di negara Republik Indonesia, maka pengikutnya pun harus setuju. Ya, oke ya. Jadi jangan tanya lagi pemerintah siapa, emang kamu tinggal di mana, di negeri Konoha atau di Indonesia, di bumi pertiwi. Kalau kamu sama seperti saya tinggal di negara Republik Indonesia, maka tentu pemerintahan Republik Indonesia yang memutuskan bahwa Kristen salah satu agama atau keyakinan. Ya, oke, sampai sini paham? Banyak-banyak belajar ya Fitri ya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menonton yang baik. Jangan menonton persiapan menjadi bidadari saja, jangan. Oke, thank you teman-teman. Salam santun sekali lagi, salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus sumber segala hikmat berkat menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Thank you. Assalamualaikum.